Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yesus diurapi di Betania dan persepakatan untuk membunuh Lazarus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang kas yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Hamba yang berkenan kepada Tuhan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, kodrat seorang hamba adalah hidup menurut kehendak tuannya. Hamba atau pembantu yang sering dipuja-puji oleh tuan atau majikannya adalah hamba yang setia melakukan apa yang dikehendaki oleh majikannya. Namun siapa sesungguhnya hamba itu? Sebenarnya kita semua terlahir sebagai hamba. Hamba dunia atau hamba Tuhan. Orang yang setia melakukan apa yang dikehendaki oleh dunia adalah hamba dunia. Dan orang yang setia melakukan kehendak Allah adalah hamba Allah. Termasuk siapakah kita? Termasuk hamba siapakah kita ini? Nabi Yesaya menyebut seorang hamba yang berkenan pada Tuhan. Dia adalah orang yang menyatakan hukum Allah kepada bangsa-bangsa. Dan untuk tugas ini, ia tidak tampil sebagai orang yang berkuasa. Ia bahkan tidak berteriak atau menyaringkan suaranya di jalanan. Buluh yang patah tidak diputuskannya. Sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Tuhan memanggil dan mengutus hambanya untuk maksud penyelamatan. Hamba Tuhan adalah orang yang dipanggil menjadi terang bagi sesamanya. Yesus adalah pribadi dengan predikat hamba Allah tersebut. Paulus kepada jemaat di Filipi menyebutnya sebagai orang yang memiliki rupa Allah dan rupa hamba. Hamba dunia ditunjukkan oleh Yudas Iskariot. Ketika Maria saudara Lazarus menuangkan setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus, Yudas Iskariot seolah-olah menunjuk diri sebagai hamba Allah, yakni dia yang memperhatikan orang-orang miskin. Maka ia protes dan memarahi Maria karena tindakan itu kepada Yesus
adalah sebuah pemborosan, kerugian, dan ketidakpedulian kepada sesama yang miskin. Namun sebenarnya Yudas bukan hamba Allah. Ia adalah hamba uang yang sering mencuri uang dalam kas yang dipegangnya. Maka apa yang dikatakannya sebenarnya semata karena ia ingin akan uang, bukan kepedulian kepada orang miskin. Maria melakukan itu karena ia bersyukur Yesus telah membangkitkan saudaranya yang meninggal, dan sebagai suatu pertanda bahwa Yesus gurunya itu akan meninggal dunia. Hamba dunia yang lain adalah imam-imam kepala. Mereka adalah orang-orang yang resah dan gelisah karena Yesus membangkitkan Lazarus. Oleh karenanya semua orang akan bangkit dan memuji Yesus dan menjadi pengikutnya. Mereka tidak rela hal itu terjadi. Mereka yang seharusnya ikut bersyukur memiliki Yesus yang dapat membangkitkan orang mati, malah bermufakat untuk membunuh Yesus. Mereka adalah hamba dunia. Saudara-saudariku terkasih, kita dapat membedakan perhambaan ini. Ada manusia yang mau menjadi hamba dunia, hamba kejahatan. Mereka hanya memikirkan diri sendiri, uangnya, popularitasnya, dan juga kekuasaannya. Maka ketika ada yang memiliki sesuatu lebih dari mereka, maka mereka akan berusaha untuk melenyapkan orang tersebut. Kita belajar menjadi hamba Allah dalam cara yang sederhana yang bisa kita lakukan, seperti Maria misalkan. Memberikan sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki, yakni diri kita sekurang-kurangnya, untuk menjadi keselamatan bagi sesama manusia. Atau setidak-tidaknya kita berusaha untuk setia melakukan hal-hal yang baik dalam seluruh hidup kita. Tuhan berkenan kepada siapapun yang setia melakukan kehendak-Nya. Jangan kita menjadi raja bagi sesama kita, tetapi jadilah hamba Tuhan dan sesama. Hamba bagi kebenaran dan keadilan. Tuhan memberkati kita semua.